Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bergantung kepada Anda kapan mengakses ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas ini ada 250 poin, membahas pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan pada minggu lalu. Jadi Anda bisa mencari jawabannya ini di internet ataupun buka-buka buku. Dan saya kira semua sudah tersedia di internet ya, bisa di media massa, bisa di web pemerintah, bisa di KBBI. Misalnya di sini ada KBBI daring ya, atau di EYD, misalkan ini ejaan.kemdikbud.go.id, bisa juga di EYD, misalnya ini ya, kita klik. Nah ini ada di EYD atau di forum-forum diskusi tentang bahasa Indonesia baku pada yang lain ya. Nah sekarang kita akan membahas langsung soal pertama sampai yang terakhir, dan mau disimak baik-baik ya jawabannya, biar karena ini nanti akan saya keluarkan segi-seginya minggu depan ya, mengapa jawabannya itu, mengapa begini, mengapa begitu, dan tidak ada remedi ya. Oke, jawab sekarang. Manakah bentuk yang benar? Nah, benar di sini secara tata bahasa ya. Nah, setelah dibalik, dibalik itu pasti bukan berbentuk frasa preposisi. Jadi opsi yang kedua dan keempat ini keliru ya pasti. Kemudian kita lihat opsi berikutnya ternyata dibalik papan. Berarti letak ini masalah posisi. Kalau letak masalah posisi maka menggunakan spasi. Kalau ini adalah kata kerja. Dibalik sebagai kata kerja dan dibalik sebagai frasa preposisi itu tidak sama bentuknya. Ya kalau ini pasti keliru ya. Jadi poinnya dari 8. Karena ini ada 4 opsi, jadi saya kalikan 2, jadinya seperti itu. Nah, kemudian di sini manakah bentuk yang tidak salah? Nah di sini berarti ada 2 bentuk yang benar. Nah, yang betul ya. Jadi kunang-kunang itu beterbangan. Yang betul itu beterbangan ya. Yang tidak salah itu berarti yang betul. Yang betul adalah yang nomor 2. Ini yang betul ya. Bukan berterbangan atau bertebangan ya. Kalau kata dasarnya adalah terbang. Jika bertemu dengan ya, ya, R-nya di awal hilang karena unsur atau suku kata pertama di sini terbang. Seperti itu. Ter itu ada unsur R-nya, maka B-nya itu kehilangan R. Sama dengan peternak ya, atau apalagi ternya ya. Itu contohnya yang peternak itu ya. Kemudian di sini manakah bentuk yang benar? Ini mengembalikan buku saya. Di sini ada K-nya ada 1, dia K-nya ada 2. Buktinya di sini ya. Jadi tidak perlu membaca semuanya, cukup membaca apa bedanya atas dan bawah, dan dilihat kalau berbeda berarti benar. Ini kata dasarnya adalah kembali. Kembali berarti menggunakan kan ya. K-nya tidak 2 tapi 1. Yang benar adalah yang atas. Manakah bentuk yang benar? Di antara 2 pilihan ini ada segera letakkan begitu. Kata dasar adalah letak dan akhirannya adalah kan ya, dan bukan an. Kalau an itu bahasa Jawa ya, menunjukkan kata kerja itu bahasa Jawa. Kalau kan itu menunjukkan kata kerja dalam bahasa Indonesia. Nah, misalnya mainan atau apa itu, bocah kuwi mainan yang ratan. Nah, mainan di situ itu bukan mainan tapi bermain ya. Bahasa Jawa an itu bisa kata kerja, bisa kata benda, tetapi bahasa Indonesia itu an itu pasti kata benda. Jadi padahal di sini harus kata kerja. Mengapa kalau kata kerja? Karena di sini ada kata segera. Segera letakkan. Masuk segera mainan kan tidak ada. Oh, segera letakkan, letak. Kata kerja letak. Kemudian yang kedua, berikutnya ada masukkan. Ini juga sama. Kata dasarnya adalah masuk ditambahi akhiran kan, bukan akhiran an ya, akhiran kan. Karena menunjukkan kata kerja, menyuruh orang untuk memasukkan bola ke dalam keranjang. Berikutnya, manakah bentuk yang benar? Mereka membutuhkan masukan. Nah, dari sini masukkan kata benda, karena di sini sudah ada kata kerjanya, membutuhkan. Gampang, mencirikannya gampang ya. Membutuhkan
Masukan. Kalau Anda menjawab masukkan itu pasti keliru. Karena kita butuhnya di sini adalah kata benda. Dan akhirannya pasti an ya, bukan kan. Berikutnya, komponen Pluton menyiagakan pasukannya. Nah, di sini yang berbeda adalah nya. Nya di sini n-nya 1, ini n-nya 2. Maka kita perhatikan kata dasarnya apa? Pasukan ya, pasukan. Berarti sudah ada n. Nah, akhiran kan tidak boleh ya, maksud akhiran y kan tidak ya, akhirannya pasti nya. Berarti n-nya harus 2. Jadi jawabannya adalah yang atas. Berikutnya, saya punya 3 teman yaitu Budi, Ani, dan Tomo. Nah, sebelum yaitu ya, ini adalah kalimat klausa intinya. Sebelum yaitu harus ada koma. Kemudian Budi, Ani, dan Tomo. Ini ada koma, dan Tomo. Jadi sudah gampang, yang jawabnya adalah yang paling atas ini. Yang lain keliru. Misalnya kalau sebelum koma harus ini kan tidak ada komanya. Ini ada komanya tetapi menggunakan titik 2. Yaitu tidak perlu menggunakan titik 2. Kalau sudah yaitu tidak usah menggunakan titik 2. Yakni, yaitu, antara lain itu tidak perlu titik 2. Ya. Kemudian yang di sini kelirunya Budi, Ani, dan Tomo. Ini seolah-olah ada 2 kelompok Budi dan kelompok Ani dan Tomo. Maka ini perlu diberikan koma. Konvensi bahasa Indonesia itu mirip dengan bahasa Inggrisnya British ya. Seperti itu, harus menggunakan koma juga lagi. Manakah bentuk yang benar? Di sini adalah perbedaan antara ialah, adalah, yaitu. Nah, yaitu pasti keliru ya. Karena yaitu tidak boleh digunakan sebagai perangkai predikat. Jadi dia bukan kata kerja ya, walaupun mirip-mirip maknanya ya. Tetapi penggunaannya itu adalah seperti di atas ini, menjadi menjadi penjelas dari kata kerja mempunyai. Ya, ini kata kerjanya, ini penjelasnya ya, jadi preposisi ya. Nah, jadi kalau digunakan sebagai preposisi tidak boleh di sini. Jadi yang benar adalah menggunakan adalah. Dan tidak perlu adalah yaitu atau adalah merupakan, tetapi langsung adalah di belakangnya apa. Karena adalah merupakan itu keliru. Atau bahkan termasuk adalah yaitu itu pasti keliru. Adalah langsung unsurnya apa di belakangnya. Jadi jawabannya adalah yang keempat dari atas ini. Untuk yang tepat pada ini adalah, sebenarnya kalimat ini tidak benar 100%, tetapi mana yang paling tepat lah. Karena kalau secara teoritis pendekatan penelitian itu bukan masalah kuantitatif atau kualitatif ya. Kuantitatif kualitatif masalah jenis data ya, jenis datanya apa. Walaupun pada akhirnya jenis data itu mempengaruhi pendekatan penelitian, mempengaruhi metode penelitian. Nah, sekarang yang paling pas untuk kita gunakan yang mana? Pendekatan penelitian yang digunakan dalam ini adalah ini harusnya adalah ya. Kalau tidak ada adalahnya pasti keliru. Nah, ini seolah-olah pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian kualitatif. Nah, ini pasti keliru. Yang pertama itu karena itu, yang kedua karena terlalu banyak kata penelitian di sini. 1, 2, 3. Ya, lebih baik bisa itu kan lebih simpel, lebih baik ya. Pendekatan penelitian yang digunakan ini adalah kuantitatif. Nanti tidak perlu kata penelitian lagi diulang lagi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif. Ini yang lebih singkat lagi. Jadi yang paling baik itu jawaban dari keempat ini adalah yang paling bawah, lebih simpel dan lebih efektif. Manakah yang lebih tepat? Nah, di sini apa yang beda? Dari atas. Nah, pertama kita di sini ada titik 2. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu, yakni, atau lain dan sebagainya, tidak boleh titik 2, termasuk ini. Berarti opsi yang atas dan yang ketiga dari atas ini pasti keliru. Tinggal 2 opsi lagi, Anda tinggal cek. Yang betul adalah jawaban yang terakhir. Populasi adalah wilayah informasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Kalau di sini apa jawabannya? Kualitas dan karakteristik yang tertentu yang ditetapkan oleh peneliti.
Apa bedanya? Nanti dicek ya. Saya nggak bisa menyimak di sini. Kemudian pada soal berikutnya, mana yang tepat? Pada teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, sebagai berikut itu titik yang baik ya. Ya betul, itu pakai titik, bukan titik dua. Jadi yang menggunakan titik dua pasti keliru. Yang atas ini dan nomor 3 ini pasti keliru. Yang betul adalah yang terakhir. Dan kenapa ini yang betul dibandingkan yang kedua? Coba kita perhatikan. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut. Ini lebih sederhana. Ini betul sebenarnya, tetapi kurang efektif. Jadi kita cari yang paling tepat adalah yang paling bawah, yang lebih efektif. Mana bentuk yang tepat? Data yang diperoleh dari eksperimen tersebut yaitu, ini pasti keliru karena yaitu itu sebelumnya kan koma ya itu pasti keliru. Jadi soal yang pertama, yang atas dan bawah sendiri ini pasti keliru. Di soal Anda pasti acak ya, tapi ya Anda perhatikan lagi. Data yang diperoleh dari kelas eksperimen tersebut nilai terbesar 95, sedangkan nilai terendah 65. Nah, ini yang baik, walaupun ini lebih singkat, tapi yang baik itu adalah yang ketiga ini ya. Dari kelas eksperimen tersebut diketahui bahwa karena ini menunjukkan kejelasan. Ya, dari kelas eksperimen tersebut ya, ada kelas eksperimen yang menjadi sumber, diketahui bahwa nilai tertingginya adalah 95. Kalau ini tidak menunjukkan kedefinitan ya, tidak definit, tidak jelas. Jadi ya seperti ini ya. Ini kita cari yang paling jelas. Mana bentuk yang paling tepat? Nilai post-test ini tidak bisa miring ya, kebetulan. Kalau pada soal bisa miring, bisa tebal, kalau dalam jawaban ini tidak bisa miring. Oleh sebab itu terpaksa saya hilangkan masalah pemiringan di sini. Walaupun ini keliru ya, harusnya dimiringkan. Ya kita perhatikan unsur di belakangnya ya. Jadi di sini pada nilai post-test pada diperoleh senjata tinggi. Ini kan bertele-tele ya. Kita cari yang tidak bertele-tele. Nilai post-test pada kelas eksperimen adalah 95. Nilai terendahnya 65. Apa bedanya yang bawah ini? Di sini ada titik sedangkan. Nah, sedangkan itu harus menggunakan koma, tidak boleh titik sedangkan. Ya, ini pasti titik ya. Jadi di sini harus ada koma. Sebelum sedangkan itu koma, bukan titik. Itu jawabannya ya. Karir artis pendatang baru itu melesat. Bukan meleset ya, melesat. Yang betul itu karier ya. Walaupun sebagian besar penulis di koran itu karir ya, tetapi di KBBI itu yang betul adalah karier. Ya, karier yang bawah ini ya, jawabannya. Terdapat keharmonisan di antara para peserta didik. Nah, di antara itu harus dipisah spasi. Tidak boleh digabung, karena kalau digabung masuk mengantara kan keliru. Membedakannya bagaimana Pak? Yang paling gampang itu enggak semua sih ya, tapi sebagian besar hampir semuanya itu kalau di yang dipisah spasi itu tidak bisa diganti me. Ya, kalau ini tidak bisa diganti me berarti dipisah spasi. Kan tidak ada mengantara. Jadi di itu sebagai awalan itu atau imbuhan pada kata kerja itu harus bisa digantikan dengan me. Sedangkan kalau preposisi ini kata depan ini tidak. Jadi di sebelah spasi, jawabannya betul adalah yang atas. Berikutnya, manakah bentuk yang tepat? Kita akan naik bus antar kota, antar provinsi. Nah, yang baik itu adalah ketika antar itu digabung dengan unsur setelahnya. Jadi ini yang benar. Oh, di sini ada juga. Oh ya ternyata, tapi naiknya bukan bus tapi bis. Baku mana bis sama bus? Yang bukan baku mana, yang baku hanyalah bus ya. Hanyalah bus. Jadi yang atas ini jawabannya. Kalau bis itu adalah kotak surat ya. Kalau bis itu kotak surat. Ini tentang penggunaan bentuk di mana. Ini keliru semua ya. 1, 2 ini keliru. Nah, yang berikutnya itu masalah keefektifan. Pernahkah Anda berada dalam situasi panik dan pernahkah Anda berada dalam situasi Anda panik? Yang jelas lebih efektif adalah yang ketiga ini ya.
Pernahkah Anda berada dalam situasi panik? Jadi lebih jelas juga daripada berikutnya. Manakah bentuk yang tepat? Jangan menyamakan ini dengan KPN di mana Anda terlalu. Jadi ini juga di mana itu keliru. Jadi yang menggunakan di mana di sini semuanya keliru. Karena apa? Karena di mana di sini tidak menanyakan tempat. Misalnya harusnya kan menanyakan tempat. Di mana rumahku itu kan menunjukkan tempat, menanyakan tempat. Nah, ini kan tidak menanyakan tempat. Ketika tidak menanyakan tempat, berarti di mana tidak boleh ada. Ya, sebisa mungkin tidak ada, karena itu kalau yang pun ada yang pakai di media massa atau di televisi, di media elektronik gitu ya, atau media internet itu pasti keliru karena di mana itu hanya digunakan untuk menanyakan tempat. Kalau ini digunakan sebagai konjungsi. Jadi yang betul adalah yang tengah. Ya. Ini juga sama ya, di mana tidak boleh ada. Jadi 1, 2 tidak, ini pasti salah. Nah, pertanyaannya kalau 3, 4, 5 bagaimana? Kita baca lagi ya. Di kulit pangkal kepala di bagian belakang. Kucing tidak bisa menjilat. Ya, yang betul adalah di bagian belakang kepala, di kulit pangkal kepala di bagian belakang agar kucing tidak bisa menjilat. Ya, jadi yang betul adalah jawaban nomor 4. Kalau ini terlalu bertele-tele ditambah yang di tempat itu tidak perlu ya. Sudah jelas ada di tempat. Sudah ada jelas di kulit pangkal kepala, ditambah lagi keterangan di bagian belakang. Nah, ditambah lagi di tempat lah ya kalau itu bertele-tele. Oke, berikutnya, manakah bentuk yang tepat? Ini adalah eksperimental. Ini di mana nanti sekali lagi ini keliru. 1, 2 ini pasti keliru. Ini adalah eksperimen yang menunjukkan karena hewan kehilangan sisi lihatnya. Jadi kayak seolah-olah ini menjadi penyebab dari ini. Ini menjadi penyebab dari ini, maaf. Ini adalah eksperimen yang menunjukkan sehingga hewan kehilangan sisi lihatnya. Kalau ini terbalik ya, ini menjadi penyebab dari ini. Karena yang betul, ini adalah eksperimen karena mengapa kok disebut menakjubkan? Karena ya, itu jadi jawabannya adalah yang nomor 3. Bukan nomor 3 ya, yang ketiga dari atas. Nah, pertanyaan yang berikutnya, manakah bentuk yang tepat? Ini ada 2. Uji 19 data dapat dibuat dari nilai yang sudah dicapai peserta dalam materi keterampilan. Nah, kita cek dulu. Dalam materi keterampilan menulis teks eksplorasi. Kalau di bawah ini dicapai tadi dalam menulis. Ini dalam materi menulis teks eksplorasi apa dalam keterampilan menulis teks eksplorasi? Berarti kan bukan kata materi di sini tidak perlu ada. Ya. Jadi apa namanya? Kita cek ya. Dalam materi sama ya. Formalitas data. Sudah coba titik. Wah, ini kurang jelas. Coba saya cek dulu. Saya perlu ngecek biar pasti ya. Jangan peroleh alasannya kan, yang penting alasannya. Sama jawabannya. Nah, berarti ini sama persis ya. Keterampilan. Nah, ini pertanyaan. Oh, berarti ini tentang sudah dan telah, Pak, ya Mas ya. Yang mana yang lebih digunakan? Ini kan tulisan formal ya. Jadi mana yang lebih formal? Telah ya, yang lebih formal daripada sudah. Jadi misalnya saya sudah makan itu informal, tetapi saya telah makan itu adalah yang lebih formal karena telah itu lebih formal daripada sudah. Jadi jawabannya adalah yang bawah. Kelinci saya mau makan 3 buah umbi. Nah, ini tentang mau makan ya. Ada objek di belakangnya. Jadi kalau ada objek di belakangnya, maka kita perlu cek kalau memakan itu menggunakan angka atau tidak. Kalau angkanya itu di bawah 10 ya, 1 digit, itu berarti kita menggunakan kata ya. Kalau menggunakan angka itu pasti keliru. Jadi yang
Kita tinggal pilih yang pertama, yang atas, atau yang ketiga ini. Nah, kalau itu menggunakan objek di belakang ini, kita harus menggunakan ya. Di sini tidak ada me-nya. Ya, saya mau makan, bukan makan. Kalimat saya makan nasi itu sebenarnya kalimat pasif dan kalimat yang informal. Nah, kalau kalimatnya baku dan itu formal, maka menggunakan memakan. Jadi yang baku itu sebenarnya adalah memakan dan itu aktif ya, bukan pasif. Manakah bentuk yang tepat di sini? Purnanus saya melegalisir ijazah. Yang tepat ini sebenarnya ada dua ya, melegalkan atau melegalisasi. Tetapi jika melegalkan ijazah itu bedanya apa Pak? Melegalkan dan melegalisasi. Kalau melegalisasi itu memproses ya, Anda memproses pelegalan ijazah. Sedangkan melegalkan berarti Anda melakukan usaha untuk menjadikan ijazah itu legal. Jadi jawabannya itu sama ya, sama antara sama benarnya ya, bergantung pada konteks ini ya. Bulan lalu soleh melegalisasi ijazah. Siapa yang melakukan? Pasti Anda sebagai murid itu tidak mungkin melakukan legalisasi dan melegalkan ijazah, yang melegalkan orang lain. Jadi ini Anda terserah mau jawaban yang bawah itu dua-duanya betul, tetapi hakikatnya berbeda ya. Kalau melegalisasi itu proses, melegalkan itu perbuatannya. Berikutnya ya. Manakah bentuk yang tepat? Pameran itu diselenggarakan 7 sampai 11 Juni ya. Kalau tanda hubungnya ada dua, itu namanya sampai dengan. Ya. Nah, kalau penulisan sampai dengan yang betul adalah S titik D titik. Ini kan tidak SD aja. Dan bukan tanda hubung tok, tapi tanda pisah. Artinya tanda hubungnya dua, itu namanya tanda pisah. Kalau kita ketik secara di Microsoft Word, tanda hubung ini akan menjadi double. Nah, ini ya contohnya. Ini tanda hubung. Ini kan tanda hubung aja. Kalau itu dua namanya tanda pisah. Kalau kita pasti ini akan menjadi panjang dan ini tetap tanda hubung. Maaf, ini akan berubah menjadi tanda pisah. Cuma bentuknya saja yang panjang. Jadi walaupun ini dan ini artinya sama. Sama-sama tanda pisah. Nah, artinya sampai dengan tulisan yang betul adalah SD titik. Nah, itu yang betul. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang betul adalah yang atas. Manakah bentuk yang tepat? Saya lapar maka saya makan. Anda perlu ngecek maka itu tidak perlu diawali titik maupun koma. Nah, jadi sehingga tidak boleh diawali koma maupun titik. Itu dua-duanya sama aturannya ya. Jadi mana di antara ini yang tidak ada titik dan komanya? Yang atas sendiri. Tengah-tengahnya yang nggak ada ya, nggak ada titik komanya. Bawah kan pasti ada titiknya. Jadi yang atas ini ada jawabannya. Saya lapar maka saya makan. Tidak perlu koma, tidak perlu titik di tengah ini. Kalau ini saya lapar sehingga saya makan, itu mungkin bisa masih diterima ya, karena sebelum sehingga tidak ada koma. Manakah bentuk yang tepat? Presiden Joko Widodo sangat menyukai gulai dan sate kambing. Nah, saya bahas ya di sini ya. Yang tepat di sini adalah gulai. Gulai itu boleh Anda mengatakan gulai sate itu boleh, tapi tulisannya harus sesuai. Nah, kita ketikkan sate. Sate ini tidak baku karena ini bentuk percakapan. Kalau yang baku itu satai. Nah, ini irisan daging kecil-kecil sudah dipanggang, diberi bumbu kacang atau kecap. Nah, itu namanya satai. Tulisannya satai, termasuk gulai ya. Kalau Anda ketik gulai di KBBI ini tidak muncul. Munculnya akan percakapan ya, tetapi kalau kita mau baku itu menggunakan gulai. Jadi yang baku pada soal ini adalah gulai dan satai. Untuk ketiga. Susah kan? Susah. Oke ya, manakah bentuk yang tepat? Dari 4 jawaban ini kita pakai logika. Ya, ini perhatikan. Ini preposisi. Walaupun bentuknya kata kerja, tapi di sini posisinya adalah sebagai kata depan. Bingung nggak? Ya, bingung lah, pasti bingung. Bukan masuk bahasa. Masuk bahasa pun kadang bingung.
Di sini walaupun berdasarkan itu bentuknya kata kerja, tetapi di konteks ini dia adalah preposisi atau kata depan. Nah, ini kata depannya, ini kata kerjanya atau predikatnya. Nah, predikat ini kalau diawali dengan frasa preposisi tidak ada subjek, maka tidak boleh menggunakan kata kerja aktif, yang boleh kata kerja pasif. Nah, kata kerja pasif di sini ada dua. Satu yang bawah ini ya, diketahui dan ditunjukkan. Yang menunjukkan ini siapa? Kan tidak ada. Kalau diketahui, ya itu lebih netral, lebih aman. Ditunjukkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan ditunjukkan oleh siapa. Nah, kalau berdasarkan hasil itu diketahui siapa? Diketahui oleh pembaca. Kalau ini ditunjukkan, masa ditunjukkan oleh pembaca? Ya ditunjukkan oleh penulis kan? Jadi yang betul itu kalau dalam konteks ini adalah yang ketiga. Kita lanjut soal berikutnya. Dari hasil perhitungan uji T menunjukkan bahwa ini sama konteksnya ya. Ini frasa preposisi atau preposisi frasa berkata depan ya. Saya susah menyebutnya. Frasa preposisi lah. Ini pasti memaksa karena ini tidak ada subjek, memaksa predikatnya berupa kata kerja aktif, kata kerja pasif. Yang diantara ini yang kata kerja pasif adalah ditunjukkan dan diketahui. Ini sama ya, konteksnya sama, berarti jawabannya adalah diketahui. Manakah bentuk yang sesuai KBBI? Kalau sesuai KBBI itu bukan mempesona, tetapi mempesona. Nah, Anda bisa cek di KBBI, kan tinggal buka saja. Ini Anda belajar ini, mencari ini, ya sehari selesai lah. Ya. Ini kira-kira bobotnya memang sehari kuliah full ya. Ya, bagaimana menyelesaikan soal seperti ini? Saya yakin dan sangat-sangat yakin Anda akan kebingungan. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa kalau menuliskan angka di bawah 10, artinya satu digit, berarti Anda perlu menuliskan kata, bukan angka. Tetapi jika angkanya itu di atas 10, maka perlu Anda tuliskan angka, bukan kata. Nah, bagaimana Pak kalau campuran Pak? Campuran itu gunakan yang kedua. Campuran maksudnya campuran antara angka 2 digit dan 1 digit misalnya. Atau 2 digit dan 3 digit, 4 digit ya itu. Kalau di atas 1 digit ya, 2 digit, 3 digit seterusnya itu kan menggunakan angka. Nah, kalau ada campurannya, menggunakan campuran angka 1 digit, maka kita gunakan aturan yang kedua, yakni menggunakan angka. Di sini yang tidak menggunakan angka adalah yang kedua dari atas ini. Ini pasti keliru. Bukan pasti keliru, maksudnya dihindari ya, hindari. Nah, berarti yang betul kita 1, 2, dan 3. Mempunyai 13 anak kucing, 15 marmut, dan 2 hamster impor. Apa yang betul adalah 2 ekor anak kucing, 55 ekor marmut, dan 2 ekor hamster impor. Ini kan terlalu banyak menyebutkan ekor ya. Jadi yang bagus adalah yang bukan yang bagus ya, yang baik adalah yang menunjukkan ekor. Tapi cukup satu saja. 13 ekor anak kucing, 55 marmut, dan 2 hamster impor. Jadi jawaban saya menurut saya itu yang bawah. Paling bawah ini ya. Kalau ini tidak ada ekornya ya. Kan kalau tidak ada ekor tidak jelas. Ini 55 jenis marmut kan bisa saja. 13 jenis anak kucing kan bisa saja. Kalau ada ekornya kan berarti ini masalah jumlah aja. Manakah bentuk yang tepat? Kalau bentuk yang tepat itu yang pertama kita perlu menuliskan bahwa yang di dalam kutip ya, ini petik ya. Ini berarti kutipan. Yang dipetik ya di dalam petik itu adalah sesuatu yang dikutip ya, atau sesuatu yang dikhususkan. Berarti jawab yang bawah ini pasti keliru. Dua ini pasti keliru. Karena ucapan terima kasih itu ucapan yang dikutip ya. Nah, dalam penulisannya terima kasih harus dipisah spasi. Kalau masih ada yang menggabungkan spasi berarti keliru. Nah, berikut juga dengan tanggung jawab. Tanggung jawab itu dipisah spasi. Kalau cuma ada kata depan, ya apa kata depan? Kalau cuma ada awalan, pasti
dia tidak digabung atau cuma akhiran tok tidak ya. Tapi ini kan awalnya memang sudah spasi. Di sini tidak ngaruh kalau cuma awalan aja atau akhiran aja. Kalau dua-duanya mengapit misalkan bertanggung jawab mempertanggungjawabkan misalnya itu harus digabung. Mempertanggungjawabkan itu jadi satu, tidak boleh dipisah spasi. Ya, semoga semakin bingung. Landasan berpikir ya, tidak ada pikir itu bukan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Pikir ya, kita pakainya pikir. Manakah bentuk yang tepat? Nah, di sini ini mengulang pertanyaan di atas ya, tapi ini ada bedanya. Bagaimana rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, nah ini kan dalam mengerjakan skripsi Anda nanti akan menemui yang namanya rumusan masalah. Ya, di rumusan masalah itu sudah ditulis subbab rumusan masalah gitu ya. Saya paham konteks ini Anda tidak paham. Maksudnya apa ya? Ya yang baku yang baiknya itu gimana gitu ya. Langsung saja ditanyakan bagaimana keefektifan. Tidak perlu rumusan masalah dalam pertanyaan ini, tidak perlu ya. Saja menuliskan bagaimana keefektifan metode WIP dalam pelajaran menulis eksplorasi. Oke ya, ini 3 kita cek di apa contoh-contohnya karena saya tidak bisa lihat di situ. Oke, kita lihat di sini. Masukkan lagi. Anda sebenarnya bisa menjawab mengerjakan, pasti bisa mengerjakan. Kalau Anda tidak bisa mengerjakan itu aneh. Tanyalah internet, ChatGPT, tanya Google kan bisa tanya ke semua perangkat itu boleh. Siapa yang saya tidak pernah melarang ya penggunaan itu di kelas saya ya. Tapi kita perlu tahu asbab nuzulnya. Ya, bagaimana di dalam pembelajaran. Nah, ini di dan dalam. Mana yang lebih benar mana yang lebih disarankan itu di dalam itu tidak perlu ya. Dalam aja atau di aja ya. Ya, di dalam itu untuk gawe ini walaupun boleh-boleh saja saja tapi itu tidak perlu dalam konteks ini. Tinggal dua nih. Apa membedakan atas dan bawah? Ya. Ini bertanya, ini tanda titik. Kalau pertanyaan bagaimana itu menggunakan tanda tanya atau tanda titik? Ya, tanda tanya ya, bertanya. Masa titik? Karena konteks ini adalah konteks bertanya. Jadi jawabannya yang paling bawah. Kemudian di sini ada kata pada pertanyaan ini ya, teoritis dan teoretis. Jadi yang aku adalah teoretis bukan teoritis. Yang berikutnya metode ini menggunakan 3 buah pertanyaan dan mengandung kata titik untuk memulai tulisannya. Ini tulisan ya, nya. Jadi tulisan itu adalah kata dasarnya tambahi sufiksnya. Bukan tulisan ya ya, kalau itu tulisan ya. N-nya cuma 1. Berikutnya pada contoh di atasnya ini ke luar negeri itu dipisah apa digabung? Dua-duanya benar, tetapi kita lihat konteks ya. Bisa keluar dipisah spasi, bisa keluar digabung spasinya. Tidak dispasi maksudnya. Nah, kalau kalimatnya begini bagaimana? Ini kan sudah ada kata kerja, sudah ada predikat di sini. Kalau sudah ada predikat, berarti unsur selain itu di sini konteks ini sebaiknya dipisah spasi guna menunjukkan arah dari pergi itu. Ya, bukan dua-duanya kata kerja ini sebaiknya ini kurang baik ya. Kata kerja jadi harusnya dipisah spasi. Manakah bentuk yang tepat? Para penerjemah ya, bukan penerjemah tapi penerjemah. 1 2 skip ya atas ini. Menerjemahkan bukan menerjemahkan. Jadi kalau Anda menjawab yang terakhir ini pasti Anda mengalami kebingungan luar biasa. Dan pertama yang atas ini dan yang terakhir ini luar biasa. Jadi yang betul adalah yang kedua. Penerjemah menerjemahkan. Yang baku, yang betul. Itu jawaban dari soal-soal kita pada kuis yang kedua. Terima kasih telah menyimak dan Anda perlu untuk memperhatikan apa yang saya katakan. Tinggal diulang lagi kalau kurang jelas silakan Anda kirimkan pesan lewat WhatsApp ya. Saya selalu terbuka untuk menerima pesan Anda. Itu yang tadi mohon maaf kalau tadi ada suara yang mengganggu. Itu bukan karena saya sengaja, memang ada gangguan dari luar. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.